dengan fund manager, bener nggak sih ini pada ngincer saham emiten-emiten teknologi dan infra pendukungnya? Karena katanya udah masuk nih ke era new economy. Ya, saya rasa benar sekali ya, karena kalau kita lihat di market ya, itu paling sedikit minimal kalau menurut saya sih ada 6 atau mungkin lebih kali ya, fund asset management ya, yang memang memasukkan saham-saham teknologi dan juga infrastrukturnya ke dalam reksadana mereka, Mas. Jadi itu benar sekali. Mhm. Baik, nah kalau kita tanyakan lebih lanjut nih Pak Edwin, seberapa besar sih sebenarnya fund manager pindah atau switching begitu ke saham-saham tipe ini? Apakah hampir seluruhnya atau sebagian saja atau seperti apa Pak? Ya, jadi tetap kita berpegang kepada pertama adalah valuasi, kedua Mhm. juga tentang outlook, ya kan. Lalu juga kita lihat adalah terkait dengan bagaimana sektor di dalam saham-saham digital atau teknologi dan infra pendukung daripada saham-saham tersebut, Mas. Jadi Mhm. itulah yang menjadi menjadi alasan kenapa mereka masuk ke dalam saham-saham teknologi dan berkaitan dengan saham-saham tersebut. Mhm, baik. Apakah para fund manager ini memproyeksikan bobot bursa kita nantinya ini akan dikuasai oleh perusahaan yang melambangkan new economy ini, layaknya yang terjadi di Wall Street saat ini? Walaupun kita masih kurang lebih berbeda jauh gitu ya, kita belum banyak saham teknologinya, tapi kita sebenarnya mengarah ke sana gitu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat nanti mulai bulan Oktober ya, weighting terhadap indeks pun sudah akan memasukkan saham-saham berbasis teknologi ya digital itu mendapat porsi lebih besar. Yang tadinya yang tadinya sekitar 4% itu mungkin menjadi sekitar 17%-an, Mas. Sehingga ada beberapa sektor ya kan itu nanti akan berkurang bobot atau weighting terhadap indeks tersebut, Mas. Dan yang menyodok paling besar nanti adalah saham-saham teknologi, Mas. Mhm, baik. Tapi kalau kita lihat nih Pak Edwin, ini kan kami mengkelompokkan begitu ya saham-saham new economy, ada data center, e-commerce, bank digital, infra pendukung teknologinya, dan perusahaan berbasis ESG. Sebenarnya yang paling banyak banget gitu Pak Edwin, yang dipilih oleh fund manager besar atau big fund itu ada pada sektor yang mana nih? Subsektor yang mana Pak? Iya, jadi kalau kita lihat e-commerce itu sekarang udah mendapatkan porsi yang cukup besar ya, karena kita lihat mau nggak mau, suka nggak suka ya, untuk ke depannya kita akan masuk ke e-commerce ya. Apalagi e-commerce itu dipercepat dengan adanya COVID-19 yang terjadi saat ini dan juga adanya perubahan teknologi. Jadi kelihatannya ke depan e-commerce akan menjadi suatu sektor ya yang sangat besar sekali pengaruhnya, dan juga terjadi perubahan perilaku daripada consumer itu mempercepat terjadinya e-commerce tersebut, Mas. Lalu juga kita lihat terkait adalah pastinya digital itu perbankan ya, Baik. perbankan terkait digital ya. Tetapi kalau Mhm. kita lihat overall terkait dengan e-commerce ya, terkait juga dengan bank digital ya, terkait dengan data center ya kan, terkait dengan telekomunikasi dan komunikasi, mereka harus punya ekosistem, Mas. Nah, itu yang menentukan apakah nanti suatu saham teknologi itu ya kan, yang tadi saya sebutkan tadi itu bisa bertumbuh ya ke depannya, karena bagaimanapun juga nanti akan di benchmark oleh kinerja fundamental, Mas, baik dari top line-nya maupun Baik. bottom line-nya, Mas. Pak Edwin, langsung aja nih kita bahas pertanyaan dari para sobat cuan kita, menarik-menarik sekali terkait dengan tradingnya gitu ya. Apakah saham-saham new economy ini cuman bagus buat trading aja atau bagus sebenarnya buat long term? Nah, itu kembali lagi kepada sebetulnya apakah investor tersebut itu menjadi seorang real investor atau hanya sebagai seorang trader, ya kan? Kalau kita bicara trader itu kita bicara ada short term ya. Kalau kita bicara short term itu berbicara adalah itu harian ya, atau mungkin day trade. Nah, itu tidak terlepas daripada volume. Itu pertama yang terjadi. Lalu kedua, apakah memang ada misalnya corporate action atau isu-isu apa yang terkait dengan saham teknologi dan berkaitan dengan saham infrastruktur atau new economy tersebut. Jadi menurut saya sih bisa aja. Nah, tetapi kita mesti lihat tetap adalah apakah ada volume atau tidak ya. Kalau itu adalah salah satu persyaratan utama kalau kita mau trading saham tersebut. Nah, untuk long term Baik. saya rasa sih itu juga menarik sekali gitu. Karena apa?
Karena kita lihat, ini contoh seperti saham Bukalapak ya. Kalau kita lihat memang mereka masih rugi, tetapi kalau kita lihat dari laporan keuangan terakhir itu ada terjadi perbaikan, ya. Ruginya menurun dan terjadi perbaikan. Dia punya penjualan juga makin meningkat. Nah, harapan kita itu mungkin sekitar setahun 2 tahun ke depan itu situasi atau kondisi daripada contoh saham Bukalapak itu akan meningkat, Mas. Atau mungkin saham-saham Mhm. terkait bank digital itu akan meningkat, ya. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Apakah apa nama orang tersebut menjadi seorang trader atau menjadi seorang investor, Mas? Baik, dua-duanya sebenarnya bisa balik lagi ya berarti ke Sobat Cuannya sendiri. Pak Edwin, langsung saja kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari para Sobat Cuan kita. Ini katanya mending saham tech-nya langsung atau infrastruktur pendukung teknologinya gitu, Pak Edwin? Itu tergantung daripada apa kebutuhan atau tujuan dari seorang investor tersebut. Karena dua-duanya menurut saya sih oke, Mas ya. Mhm. Jadi baik itu saham teknologi langsung atau saham pendukungnya ya. Jadi menurut saya sih dua-duanya bagus. Membahas terkait dengan ketiga emiten coming soon ini. Pandangannya seperti apa? Utamanya terkait dengan Gojek Tokopedia sendiri kan gembar-gembornya katanya mau tahun ini tapi katanya diundur jadi tahun depan. Nah, ini ada apa sebenarnya di balik hal tersebut? Apakah ada hal yang perlu diperhatikan atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara GoTo ya, nanti Mhm. kalau GoTo itu listing, kalau kita perkirakan ya, dia nanti valuasinya atau market cap-nya nanti itu akan langsung menyodok nomor 2 terbesar setelah apa namanya, nomor 1 adalah BCA, baru nanti kedua adalah GoTo ya. Mhm. Dan kalau kita lihat dari apa namanya e-commerce itu sendiri kan sekarang gabungan antara GoTo itu adalah nomor 1 sekarang, Mas ya, Gojek dan Tokopedia ya. Jadi itu akan membawa dampak yang signifikan sekali. Yang Mhm. ketiga adalah yang menjadi pertanyaan kenapa mereka juga belum listing adalah berapa besar sebetulnya mereka nanti akan listing di Indonesia, ya kan? Karena semakin besar size yang akan mereka listing di Indonesia, nanti mungkin tidak sanggup atau mungkin tidak dapat tertampung di Indonesia dan mereka perlu mungkin jual listing di market mungkin di Amerika atau di Eropa seperti itu. Tetapi memang saham Mhm. GoTo ini akan apa namanya ditunggu sekali, dan ketika terjadi GoTo nanti masuk ke dalam apa namanya bursa Indonesia ya, itu nanti akan merubah, saya kata tadi adalah merubah weighting dari apa saham-saham teknologi yang Baik. tadinya mungkin hanya sekitar 14%, jadi kurang lebih sekitar 17%, Mas. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.